Ini Wahaboy toh. Bagi Wahaboy, pemerintah kita Indonesia adalah toghut karena tidak berlandasan kitabullah. Karena siasat saja mereka diam, mirip takiyah di Syiah. Memang sebagaimana di kelompok-kelompok lain, Wahaboy juga banyak macamnya. Ya, teman-teman, saya membacakan sebuah komentar yang isinya yang seperti tadi itu, yang menyebutkan bahwa Salafi Wahaboy itu mempunyai pemikiran bahwa pemerintah kita Indonesia ini adalah toghut. Ini adalah contoh dari saudara kita yang tidak mengetahui, tapi hanya modal cuap-cuap, modal katanya tidak langsung terjun kepada bagaimana Salafi Wahabi itu memberi pemahaman kepada kaum muslimin dan muslimat tentang pemerintahan kita. Untuk itu kita akan membantahnya dengan lisan Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid Basalamah. Ya, kita tahu mereka adalah dai-dai Salafi yang sudah kita kenal. Semoga dengan ini tidak ada lagi yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi itu menghukumi pemerintah kita Indonesia ini adalah toghut. Mari kita simak. Orang-orang sekarang yang sering memvonis banyaknya, kalau hukum kisos tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah toghut. Toghut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati, jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, pemerintah ini kafir. Ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Jangan ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian, berapa presiden kita? 5 atau 6 sebelumnya yang sampai sekarang Muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam, pemimpinnya Muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat Muslim atau bukan? Tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam. Kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang begini anda tanya, ini hukum Islam belum? Bukan duduk di majelis ilmu begini. Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin nggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi nggak? Pemerintah buat nggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional. Kita bebas, antum sekarang buat yayasan, kumpulin zakat, sedekahkan, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama, antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Intinya bahwasanya taghut adalah kullu ma yu'badu min dunillah, setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan takyid, dengan dengan syarat wa huwa radin, dan dia ridha disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang disembah selain Allah itu taghut. Contohnya para nabi disembah. Ya, Nabi Isa disembah, ya. Orang-orang soleh disembah, ya. Tetapi mereka bukan taghut, ya. Para ulama menyebutkan di antara taghut seperti iblis. Jelas iblis adalah taghut, setan adalah taghut. Di antara taghut seperti dukun. Ini juga disebut oleh para ulama. Di antara ru'usut tawaghid, kelompok pemimpin para taghut adalah para dukun. Kemudian juga orang-orang yang menyuruh untuk menyembahnya. Jadi dia menyuruh pengikutnya untuk menyembah dirinya dan dia ridha. Itu juga taghut. Di antara juga para ulama menyebutkan taghut adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia merasa bahwasanya hukum tersebut sama dengan hukum Allah, atau bahkan boleh berhukum dengan mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu juga dikatakan taghut, ya. Nah, apakah pemerintah
termasuk tagut ya. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya kondisi orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, hukum asalnya adalah kufrun duna kufrin. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Kalau antum buka buku tafsir apapun, tafsir para salaf dari tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir yang menyebutkan riwayatan dari para salaf, maka seluruh buku-buku tafsir tersebut menyebutkan man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Maka kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, itu kufur kecil. Kufur apa? Kufur asghar. Jadi hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur kecil. Kapan menjadi kufur akbar? Kalau dia merasa hukum ini sederajat dengan hukum Allah, atau dia merasa hukum Allah boleh diganti dengan hukum selain Allah, maka ini kekufuran. Maka ini adalah kekufuran. Maka tidak serta-merta orang yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir. Contoh, ada suatu hukum misalnya di Arab Saudi berdasarkan hukum Islam. Tahu-tahu ada raja baru diganti seluruhnya. Ini kemungkinan besar dia kafir. Kenapa dia sampai mengganti seluruh hukum apa? Hukum Allah. Tapi kalau suatu negara memang asalnya sudah hukum bukan hukum Allah, kemudian ada presiden melanjutkan, ya kita tidak tahu ya. Bisa jadi dia ingin menuju kebaikan, ya. Dia tidak tahu bagaimana hukum masalah ini, dan masih banyak kemungkinan sehingga tidak serta-merta kita ada orang berhukum dengan hukum selain Allah maka kemudian dikatakan kafir. Contoh sederhana ya. Kalau kita mengatakan setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir, maka kita akan mengkafirkan para demonstran yang kemarin demo. Mereka waktu demo, apa tuntutan mereka? Saudara-saudara kita waktu demo, tuntutannya adalah agar Ahok di penjara. Paham? Nah, Ahok di penjara itu hukum Islam atau hukum selain hukum Allah? Itu hukum Allah atau hukum selain hukum Allah? Berarti kan mereka sedang menuntut hukum selain hukum Allah. Berarti ini para demonstran sedang memperjuangkan kekufuran kalau begitu. Paham saya? Maksudnya tidak semudah itu kita mengkafirkan orang. Kalau setiap orang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, saya katakan semua demonstran itu kafir kalau begitu. Ya. Karena mereka sedang memperjuangkan hukum selain hukum Allah. Hukum Islam terhadap pencela Al-Quran tidak demikian. Ya. Paham maksud saya? Jadi bahkan sebagian seperti Syekh Utsaimin menjelaskan, ada orang bisa jadi, tadi sudah saya jelaskan, ada orang bisa jadi berhukum dengan hukum selain Allah, dia merubah tapi belum bisa menjadi hukum Allah, tapi dia merubah menuju yang lebih baik. Itu yang dia mampu dan dia dapat pahala. Ya. Karena dia berusaha mengingkari kemungkaran dengan cara merubah kemungkaran yang lebih berat menjadi lebih ringan. Ya. Kita kenal sebagian orang pemerintahan, masya Allah, berusaha memperjuangkan hukum Allah. Tatkala ada yang berusaha menghalalkan undang-undang misalnya khamar, undang-undang zina, dia berusaha mempertahankan tidak boleh. Ya, tapi tentu tidak bisa menjadi hukum Islam secara total ya. Maka orang ini apa tidak ada nilainya di sisi Allah? Ada nilainya. Mereka telah berusaha. Tadi saya sudah jelaskan, Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa merubah hukum apa? Hukum raja Mesir. Makanya Allah mengatakan walaqad ja'akum Yusufu min qabl famaziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum la yab'athu ba'di rasula. Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya dan kalian senantiasa dalam keraguan sejak zaman Nabi Yusuf, terus ragu tentang yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Jadi mereka senantiasa kafir sampai datang Nabi Musa alaihissalam, mereka terus dalam kekafiran.